Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu struktur teks pidato persuasif. Di sini struktur pidato persuasif berbeda dengan teks-teks yang lainnya. Apa itu bedanya? Akan kita bahas struktur pidato dari berbagai sumber. Ada sumbernya dari buku paket yang kalian pegang atau yang kalian bisa pinjam di buku perpustakaan, yaitu buku paket Bahasa Indonesia kelas 9. Di sini pengarangnya Pak Agus Trianto dan Pak Eko Sasih ya. Di dalam buku tersebut struktur pidato ada yang dinamakan struktur isi pidato persuasif. Jadi isinya. Sementara ada juga yang menyatakan struktur pidato persuasif berdasarkan Dr. Eko Sasih itu mulai dari awal sampai akhir ada. Sementara yang ini struktur isi pidato persuasif, jadi isinya saja. Mengapa disebut isinya saja? Jadi suatu pidato mempunyai sistematika, ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Struktur pidato yang diungkapkan oleh Dr. Agus Trianto di dalam buku paket itu diterangkan tentang struktur isinya saja. Struktur isi pidato persuasif yang ada di buku tersebut yang diterangkan oleh Pak Agus Trianto, ada yang dinamakan pernyataan posisi. Jadi apa isi pernyataan posisi? Yaitu pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Apakah dia memberi dukungan, apakah dia peduli, apakah dia menentang. Jadi posisi si orator itu terhadap suatu persoalan, terhadap suatu masalah, apakah dia mendukung masalah itu sendiri, apakah dia peduli terhadap masalah itu sendiri, apakah dia menentang terhadap pendapat dari sesuatu topik misalnya. Setelah itu masuk kepada tahap argumen. Jadi si orator tersebut memberikan pendapat-pendapat mulai dari argumen yang lemah ke argumen yang kuat atau sebaliknya. Hal ini harus disertai bukti serta contoh-contoh dan alasan. Supaya apa? Supaya si pendengar itu mengikuti pendapat yang dia ungkapkan. Yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi di sini letak argumennya ditonjolkan. Di sini apakah dia argumennya mendukung? Maka di sini diberikan penekanan-penekanan. Apa sih ide pokoknya gitu? Hal-hal pokok apa yang dijelaskan tadi? Kemudian harus dikembangkan secara logis dan harus disertai dengan bukti. Bukti-bukti tersebut kalau bisa berupa gambar, video, fakta-fakta, angka-angka dan sebagainya. Sementara struktur pidato teks persuasif menurut Dr. Eko Sasih itu satu, pengenalan isu. Di dalamnya ada apa di situ? Pengantar atau menyampaikan masalah yang menjadi dasar pembicaraan atau tulisan. Contoh misalnya, sekarang kita sedang pandemi COVID-19. Di sini masalahnya apa? Oh, kita punya masalah. Indonesia bahkan di seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Maka kita sampaikan masalahnya itu. Itu masuk kepada pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Apa sih rangkaian argumen? Sejumlah pendapat terkait isu yang dikemukakan disertai fakta-fakta. Tadi isunya adalah tentang pandemi atau COVID-19 yang ada di Indonesia. Terus di sini si orator tadi, si pembicara akan memberikan rangkaian argumen. Argumen-argumennya kenapa sih di Indonesia sampai terjadi pandemi gitu? Kok sama juga dengan negara yang lain? Dan di Indonesia katakan orang yang positif COVID-nya banyak sekali. Silakan jelaskan dengan argumen-argumen itu dirangkai dengan sedemikian rupa dengan fakta-fakta, dengan pendapat-pendapat yang disertai dengan bukti. Buktinya, mengapa sih contoh ini di Cimahi yang COVID-nya banyak dan masuk kepada zona merah. Kenapa sampai masuk ke zona merah? Kemukakan fakta-faktanya.
Contohnya misalnya faktanya, oh di daerah A karena yang terjangkit COVID-nya sekian orang, itu adalah fakta, itu merupakan rangkaian argumen-argumen. Setelah itu masuk kepada pernyataan ajakan. Apa sih ajakan? Itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Contoh misalnya, supaya kita tidak terkena COVID-19, maka yang harus kita lakukan adalah diantaranya, kalau kita keluar rumah maka harus memakai masker, jaga kebersihan, baik kebersihan tangan, kebersihan anggota tubuh dan sebagainya. Hal itu, maka kita akan memberikan dorongan atau ajakan, yuk marilah kita menjaga kebersihan, atau yuk kita selalu memakai masker jika keluar rumah. Itu adalah pernyataan ajakan atau pernyataan posisi. Nah, itu struktur pidato menurut Dr. Kosasih. Tadi sudah kita bahas mengenai struktur dari kedua pendapat, baik pendapat Dr. Agus Trianto ataupun Dr. Kosasih.